Septian mengatakan udah mulai apa tadi perkembangan manusia gitu ya. Gimana perkembangan manusia menurutmu? Perkembangan manusia itu yang diajarkan ke kita itu sangat kompleks sebenarnya. Mulai dari janin, terus dia berkembang ke umur 0 sampai 2 bulan, terus dia berkembang lagi ke umur 1 tahun. Itu sangat kompleks, Pak. Ngapain sih masuk psikologi nanti ngurus orang dengan gejala gitu. Iya. Cuman stereotip itu berusaha aku patahin dengan memberikan pengertian kepada kedua orang tuaku. Kalau misalnya psikologi nih kayak gini-gini loh, kayak prospek kerjanya juga bagus. Ada ya. Gitu. Jadi ada 2 faktor sih. Ada 2 faktor. Dari lingkungan, dari diri sendiri juga ada. Nature, nurture. Iya. Psikologi banget nih gitu ya. Nature, nurture gitu ya. Pas waktu itu, Coach Tirta ngejelasin bahwasannya kalau misalkan masuk psikologi sekarang, tahun depan itu udah dijamin bakalan unggul. Wih, siap. Makanya aku jadi tertarik. Oh, psikologi di sini ternyata bagus gitu. Iya. Ya udah, saya masuk di sini. Sip, mantap. Orang Welcome. Suat Suite, expectation versus reality perkuliahan. Psikologi baca pikiran. Yuk kita cek kata Sekofem 2024. Teman-teman Sekofem, ini syuting yang kedua, masuk episode kedua karena sebelumnya gitu ya, setelah melewati berbagai macam permasalahan gitu ya, melewati berbagai macam persoalan gitu ya. Puji Tuhan, akhirnya kali ini kita berani untuk syuting gitu episode kedua. Yang pastinya juga teman-teman udah lama nungguin, nanyain, gak sabar gitu ya. Jadi kali ini dengan topik pembahasan yang lebih keren dari sebelumnya gitu ya. Yang sebelumnya emang yang mana gitu ya. Yang sebelumnya adalah tentang bahas MBTI saat itu ya. Nah kali ini kita akan tanya-tanya seputar ekspektasi dan realita dari mahasiswa 2024 yang mana juga baru join nih. Berapa lama dia baru joinnya? 2 minggu. 2 minggu. Kira-kira 2 minggu dapat apa aja nih gitu ya. Kita tanya-tanya kenapa pilih psikologi Ukrida, dan info yang paling penting gitu ya. Psikologi Ukrida beberapa minggu yang lalu juga baru dapat akreditasi unggul. Nah ini mereka nih ya, nanti kita coba sambil tanya-tanya. Oleh karena itu, saya Jonathan, kita akan undang sama-sama mereka bintang tamu mewakili mahasiswa psikologi 2024. Silakan. Boleh memperkenalkan nama dari dirimu? Halo semua, perkenalkan nama saya Septian Dwi Putra Hadi dan saya angkatan 2024 di jurusan psikologi. Halo Septian. Setelahnya aku, perkenalkan namaku Deslan Raffi Dayanto, sama kayak Septian, aku dari Prodi Psikologi angkatan 2024. Yang terakhir aku yang paling cantik dari antara semuanya di sini. Perkenalkan, namaku Natasha Kristi Sukandar. Bisa dipanggil Nata, soalnya psikologi udah banyak Natasha. Jadi biar beda sendiri, ingatlah Nata de Coco. Nata de Coco. Salam kenal, aku dari Psikologi 2024. Kalau Nata tadi Nata de Coco, aku Nata de Choco. Versi coklatnya gitu ya. Oke, kira-kira teman-teman baru banget ya join sebagai mahasiswa Ukrida, especially gitu sebagai psychology student gitu ya. Nah, ini menarik banget teman-teman gitu ya, karena salah satunya ini bisa jadi promosi Ukrida gitu ya. Jadi kita akan pertanyaannya seputar tentang gimana sih rasanya jadi mahasiswa baru psikologi. Nah, apa benar gitu? Kalau banyak orang kan, kayak aku salah satunya ya, terkadang kalau namanya kita masuk psikologi pasti orang bilang, lu pasti bisa baca pikiran gue. Sekarang gue tantang lu gitu ya. Apa yang sedang gue pikirin? Ya padahal kan nggak bisa semua juga gitu, kayak gitu ya. Walaupun mungkin ada gitu, mungkin itu bakat dari sana gitu ya. Nah, kira-kira dari pendapat teman-teman, boleh masing-masing memberikan jawaban. Apa sih keputusan apa yang tiba-tiba teman-teman memutuskan untuk jadi mahasiswa psikologi? Mungkin dari silakan siapa nih? Silakan. Urutan aja tadi. Urutan. Silakan. Kalau misalkan dari saya sendiri itu kenapa bisa memutuskan psikologi ya? Sebenarnya karena saya tertarik. Awalnya tertarik.
Awalnya kan saya pengennya masuk ilmu komunikasi, tapi setelah saya melihat teman saya yang ternyata dia masuk jurusan psikologi, saya jadi tertarik. Ternyata psikologi itu bukan cuman bukan cuman untuk merasakan perasaan seseorang, tapi juga sama seperti kita ya baru-baru ini udah mulai belajar tentang perkembangan manusia, bukan cuman tentang gimana cara bertumbuh dan cara besarnya manusia. Nah, dari situ saya mulai tertarik. Oh, ternyata psikologi bukan cuma tentang baca pikiran apa segala macam seperti stigma orang-orang gitu. Jadi jauh lebih besar dari apa yang orang kasih stigma gitu ya, dari apa bisa baca pikiran gitu. Bahkan tadi Septian mengatakan udah mulai tadi perkembangan manusia gitu ya. Gimana perkembangan manusia menurutmu? Untuk yang kan baru 2 minggu kan baru 2 minggu nih. 2 minggu newbie. Untuk 2 minggu ini sendiri perkembangan manusia itu yang diajarkan ke kita itu sangat kompleks sebenarnya. Mulai dari janin, terus dia berkembang ke umur 0 sampai 2 bulan, terus dia berkembang lagi ke umur 1 tahun. Itu sangat kompleks parah. Itu kayak gimana ya? Perkembangan manusia itu terstruktur banget, kayak udah di kayak sistem coding informasi. Makanya psikologi itu ternyata bukan cuma sekedar melihat apa yang dari luar, ternyata itu dari unsurnya sendiri, dari akarnya. Makanya saya tertarik, Kak. Oke, terima kasih Septian ya. Kita coba lanjut nih. Kalau pandangannya dari mana dulu? Silakan. Sesuai urutan. Oh, sesuai urutan. Perkenalan diri. Silakan, Deslan. Kalau alasan aku masuk psikologi itu karena kan psikologi menurutku itu ilmunya multidisiplin banget ya. Kalau misalnya bagi teman-teman nih yang masih bingung pengen jurusan apa sih, karena pada SMA aku tuh ngerasain fase-fase itu. Jadi aku bingung mau masuk jurusan apa. Cuman setelah aku pikir-pikir psikolog tuh kayaknya ilmunya bener-bener bisa fungsiin atau diaplikasiin ke dalam berbagai aspek. Kalau misalnya kita mau kerja jadi karyawan atau mau jadi HRD, kita mungkin rata-rata bagi teman-teman gitu ya, mikirnya kalau misalnya jadi HRD banyaknya tuh nggak banyak sih, maksudnya ada sebagian besar yang dari manajemen. Cuman setelah aku pikir-pikir, kita di psikologi juga mungkin bakal belajar yang namanya manajemen psikologi sumber daya manusia gitu. Jadi itu aja sih. Oke, baik, terima kasih Deslan. Nah, kalau dari Nata ya, Nata dan Koko, silakan Nata. Sebenarnya jawaban mereka berdua sudah sangat-sangat baik. Mewakili gitu ya. Yang santai-santai sih. Santai-santai aja. Kalau aku masuk psikologi tuh kayak emang sudah ngincer sih, ngincer gitu kan. Jadi aku pengennya masuk antara HI atau psikologi. Nah, dua-duanya nih ilmu yang sangat-sangat berkaitan dengan manusia, hubungan yang kayak dimention tadi, mempelajari tentang manusia yang kompleks gitu. Tapi aku lebih fokus ke arah, ternyata manusia tuh bisa bisa berkomunitas, dan itu gimana sih caranya bisa terjadi gitu. Karena nggak lolos di HI, jadi aku fokusnya di psikologi dong sekarang. Dan kalau mau dibilang psikologi juga salah satu ilmu yang sangat-sangat fleksibel gitu. Bisa diaplikasikan bukan cuma ke pekerjaan, tapi bisa diaplikasikan ke kehidupan pribadi. Apalagi untuk kayak misal perkembangan manusia, aku jadi lebih ngerti gitu. Ternyata selama ini nih tubuhku tuh sudah sangat-sangat bekerja keras untukku gitu. Jadi lebih menghargai diri sendiri, lebih menghargai orang, lebih menghargai proses yang ada juga. Itu sih. Wih, mantep ya. Insight tuh ya tadi ya si Nata. Banyak banget ya. Penonton gimana penonton? Luar biasa. Nah, salah satu ya dari narasumber kita terkhusus Natasha juga kebetulan dari luar kota dirimu ya. Benar nggak sih ya? Nah, kira-kira mungkin bisa sharing sedikit. Ada nggak sih perbedaan atau mungkin nanti selain Natasha gitu boleh 2 gitu ya, ketika memasuki perkuliahan dengan SMA itu kan beda gitu, pasti ada adaptasi, terkhusus dirimu kan dari luar kota kan pasti banyak penyesuaian gitu ya, kira-kira gimana tuh? Kalau untuk penyesuaian sih puji Tuhan, karena lingkungannya juga enak, jadi menyesuaikan dirinya gampang. Untuk misal kayak cari teman segala macam, kita tinggal mendekatkan diri dan membuka diri. Banyak juga yang sama-sama nyari teman gitu. Jadi saling mengisi gitu. Jadi bukan cuma aku yang pengen dapat teman, yang lain juga pengen dapat teman. Jadi kita istilahnya mutual gitu loh. Dan lagi kalau untuk menyesuaikan diri, Papua dengan Jakarta tentu beda jauh banget ya. Dari Papua nih ya, Nata ya. Jadi tuh kayak
waktu awal datang tuh serba yang kayak wah gini ya Jakarta. Awalnya cuma bisa lihat di TV doang, bisa lihat di YouTube doang, di TikTok gitu. Akhirnya bisa ke Jakarta. Meskipun belum kesampaian, pergi ke GBK. Gitu. Oh gitu ya. Apa Paus Franciscus gitu udah pulang kebetulan. Iya. Sejauh ini belum pernah diinterview di tengah jalan juga sih. Oke. Maunya gitu, kayak siapa tahu jalan-jalan terus kayak kak. Oh iya di TikTok gitu ya. Ada challenge gitu. Tapi itu sih selain ya pastinya beda dari sisi lingkungan, dari sisi apalagi ya cara berbicara, cara berperilaku itu kan beda-beda. Nah, puji Tuhan aku tipe yang cepat menyesuaikan kalau untuk gaya ngomong, jadi nggak terlalu kesusahan gitu. Oke, siap. Dari Septian atau Deslan, silakan. Dirimu dari luar kota juga berdua? Oh dari luar kota juga bahkan Septian. Dari mana Septian? Kebetulan saya dari Manado. Manado ya, apa? Manado. Poco-poco ya. Poco-poco kita sekarang. Silakan. Sebenarnya karena saya dari Manado ya. Untuk Manadonya sendiri saya Manado dari desa. Jadi bisa dikatakan untuk berinteraksi di sini saya sedikit kesusahan. Ya. Karena saya nggak tahu standar pertemanan di sini kayak apa. Standar toleransinya terhadap jokes-jokesnya itu kayak gimana. Jadi untuk berinteraksi agak kesusahan. Cuman untungnya karena dibantu pas PSMB itu banyak banget mentor-mentor yang baik, banyak banget mentor-mentor yang ya. Tapi ya semoga baik bener ya, cici koko gitu. Banyak banget mentor-mentor yang mengayomi. Jadi aku lebih enak gitu. Aku kan gap year kan setahun kebetulan. Nah, gap year setahun ini aku nggak punya teman. Tapi sekarang udah punya. Tapi sekarang kebetulan karena emang mentor-mentornya mengayomi banget itu aku bisa dapat teman di sini. Di sini itu udah berasa jadi keluarga. Berasa jadi keluarga. Join Psikologi Ukrida. Promosi lagi. Oke, terima kasih Septian ya. Silakan Deslan. Kalau penyesuaian karena aku berbeda ya. Dari kedua temenmu ya gitu. Aku dari Jakarta. Penyesuaiannya ini nyaris tidak ada sih ya karena tinggal di lingkungan yang sama dan jadi udah ngerti. Udah sumpah malah lo ya. Iya betul. Tidak malah ya. Jadi udah agak paham interaksi sosialnya itu kayak gimana, nilai-nilai sosial yang juga kayak gimana. Oke, baik. Tadi kita udah denger gitu ya seputar penjelasan mereka tuh gimana adaptasi gitu. Bahkan kayak Deslan sendiri ya udah nggak ada penyesuaian gitu. Sehari-hari udah ngirup udara Jakarta gitu. Sedangkan yang dari Manado, dari Papua mana? Papua Tengah. Oh Nabire. Aku juga punya temen di Tembagapura. Freeport tuh. Aku juga lihat di sana juga pesat perkembangannya. Kalau Manado di mananya? Manado Minahasa Selatan. Oh Minahasa Selatan. Tahu Cele? Tidak. Maka itu main ke Manado. Sebelumnya tahu Ukrida dari mana? Kalau misalkan dari saya sendiri tahu Ukrida sebenarnya lewat dari beranda Instagram. Instagram. Dan kebetulan pas waktu pindah ke sini ternyata kakak laki-laki aku itu, saudara laki-laki aku itu punya kenalan di Ukrida. Jadi pas lagi nyari-nyari kampus, saudara laki-laki aku itu telepon, "Ayo ke sini ke Ukrida, sekalian tanya-tanya." Ternyata kenalannya itu si kakak BEM Tirta. Kok Tirta ya? Ketua BEM ya? Iya. Benar. Kebetulan, itu kebetulan yang sangat kebetulan. Ya, kita sambut Kok Tirta. Ya. Gak ada ya? Gak ada. Jadi kebetulan banget dan pas waktu itu Kok Tirta ngejelasin bahwasannya kalau misalkan masuk psikologi sekarang, tahun depan itu udah dijamin bakalan unggul. Siap. Makanya aku jadi tertarik. Oh, psikologi di sini ternyata bagus gitu. Ya udah, saya masuk di sini. Sip, mantap. Orang Welcome. Oke. Kalau tadi kita udah bertanya gitu ya. Kalau teman-teman lihat di kamera kelihatan nggak ya ada ini? Ada nggak sih? Kelihatan? Nggak ada. Oh dari sini gitu ya. Silakan. Nah ini tuh ada. Jadi kita mau main games dulu, teman-teman. Gamesnya biasanya harusnya teman-teman tahu sih. Jadi aku kayak kasih pertanyaan. Dari pertanyaan itu teman-teman bisa yes or no gitu. Jadi ada pernyataan dari aku. Ini seputar psikologi juga sih, tapi nggak yang based on teori atau kita nggak pro kontra gitu ya. Karena saya juga tidak sanggup. Oke, silakan boleh diambil masing-masing. Jangan berebut. Ada 3 doang. Oke, pertanyaannya adalah itu ya. Pertanyaannya, oh ini tadi sudah. Oke, nih.
Karena semester pertama sih ya, tapi ya nggak apa-apa lah kita tanya ini. Nah, menurut kamu psikologi akan ada matematika atau hitung-hitungan atau tidak? Kayaknya ada. Kalau ada, kira-kira pasti udah di-spill. Iya. Iya, udah. Apa jawabannya? Statistika. Gimana kakak-kakak semester 3? yang dua mata kuliahnya statistika inferensial sama metodologi penelitian kuantitatif. Dish, gitu ya. Mau coba gitu, silakan nanti dicobain gitu ya. Oke, tadi berarti teman-teman udah tahu ya. Tapi sebelumnya ada nggak teman-teman alasan kayak gue pengen masuk psikologi karena gue nggak mau ketemu MTK atau aku doang? Aku selalu begitu. Awalnya gitu. Jadi kayak pas udah masuk kejebak, ya sudah mau tidak mau gitu. Gimana? Ada nggak? Enggak. Atau teman-teman emang semuanya milih psikologi jadi pilihan pertama, walaupun tempat kita nggak bahas tempat tujuan teman-teman ya gitu, maksudnya jadi salah satu studi lah. Kalau tadi Nata kan bilang HI sama psikologi gitu ya, ada nggak? Kalau aku pilihan terakhir sih Kak. Oh, pilihan terakhir ya. Sebelumnya antara ilmu Ilkom, komunikasi. ya Ilkom sama Ilkom doang. Ilkom doang. Oh, Ilkom doang. Kalau Deslan? Kalau aku emang dari kelas awal-awal SMA itu emang udah milih yang namanya psikologi. Karena yang tadi aku bilang kalau misalnya kan aku dalam membuat keputusan tuh emang terbiasa kayak riset terus. Oke. Kayaknya kalau ada Bu Anita ya, oke cocok nih ikut neliti. Ada neliti ya. Masih jalan ya? Masih tutup dulu sementara ya. Tutup dulu. Nanti tunggu aja. Buka dapur kita nih. Oke, baik, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Sudah ada mata kuliah yang menurutmu sulit dipahami nggak? Atau agak ngawang gitu, agak ngawang. Sejauh ini. Sejauh ini. Nu ya. Masih awal soalnya. Iya benar sih ya, masih. Iya. Aduh, amit-amit. Jangan dong. Oke. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, keluargamu punya ekspektasi yang berbeda tentang kuliah psikologi. Ada nggak kayak misalnya keluarga yang karena temenku dulu sempet kayak banyak orang tuanya yang kayak ngapain sih psikologi, lu ketemu sama orang gila atau gimana, biasanya kan gitu ya, stigma atau kayak lu berobat jalan ya gitu di sana atau gimana, ada nggak dari kalian? Yes. Apa? Silakan sharing. Kalau dari aku sendiri kan sebenarnya mau masuk ilmu komunikasi kan. Terus pas masuk psikologi tuh keluarga langsung nanya, kamu mau ngapain di psikologi? Katanya kerjaannya nggak ada. Tapi pada dasarnya kan untuk di psikologi sendiri kerjaannya itu banyak. Dari keluarga itu emang nggak percaya banget aku masuk psikologi. Oke. Jadi sih kayak gitu kok. Tapi udah terjawab di PKD ya, bener ya. Maksudnya kan PKD itu psikologi karir dasar ya. Bener. Oke, silakan dari Nata. Kalau aku sebenarnya dua-duanya HI sama psikologi kurang disetujui. Karena dua-duanya tuh butuh S2 kalau untuk kayak pendalaman soal jurusan tersebut gitu kan. Dan jujur kalau orang tua lebih setuju kalau aku masuk kedokteran gitu. Tapi aku tidak sanggup mental. Kalah di mental dan niat. Karena menurutku untuk masuk ke kedokteran itu pintar tuh mungkin nomor 2 atau 3 ya. Lebih ke arah yang pertama tuh niat. Kalau niatnya udah nggak ada, susah ngejalaninnya. Dan karena aku nggak ada niat di situ, aku berusaha untuk menguatkan hatiku dan nggak berdebat sih, diskusi. Oke, diskusi ya. Ya langsung nggak ada PPT-nya sih, langsung presentasi. Jadi psikologi itu unggulnya ini. Oh, ada presentasi, wih keren banget. Enggak presentasi. Juga cuma kayak jadi kalau masuk psikologi itu ini. Langsung tuh angguk gitu di ACC ya. Oke, kalau dari Deslan. Kalau aku sama kayak yang Kak Jojo bilang tadi, bahwa emang keluarga aku tuh stereotipnya ngapain sih masuk psikologi, nanti ngurus orang dengan gejala gitu. Iya. Cuman stereotip itu berusaha aku patahin dengan memberikan pengertian kepada kedua orang tua aku. Kalau misalnya psikologi ini kayak gini-gini loh, kayak prospek kerjanya juga bagus. Meskipun kalau untuk menjadi seorang psikologi klinis yang orang tua aku tuh maunya jadi psikologi klinis kan. Cuman emang harus butuh pendidikan 3 kali lagi. Ekstra, betul. Mantap ya.
Wah bener, aduh aus banget nih gitu ya. Kebetulan banget. Wah, iya terima kasih. Wah, ini pesanan aku nih. Dari mana tuh? Wah dari mana nih? Terima kasih ajudan. Teman-teman dari mana ini gitu ya? Nah, nggak ada logonya, sayang nih ya. Teman-teman, salah satu keunggulan dari Ukrida gitu ya. Ini termasuk UKM ya. Nah, UKM namanya adalah Ukrida Entrepreneur Club. Nah, jadi memang di Ukrida ada satu tempat kayak kafe ya, dibilang kafe, mini kafe gitu ya, menyediakan ini gitu ya, entrepreneur namanya. Jadi memang menyediakan untuk menyalurkan bakat-bakat mereka nih yang entrepreneur ya, demen jualan, bisnis gitu. Salah satunya bergabung di sini. Jadi balik lagi sih promosi gitu ya. Yang namanya di Ukrida pasti seru ya, kayaknya seru gitu ya. Ini nggak peres beneran gitu. Maksudnya namanya setiap bakat teman-teman itu bisa tersalurkan, salah satunya dengan ikut podcast ini gitu ya. Teman-teman join jadi bagian mahasiswa psikologi juga bisa. Mereka juga kayaknya selanjutnya akan gantikan posisi saya sih. Ya. Silakan diminum dulu biar dilanjut gamenya. Iya boleh. Silakan ya. Nah, silakan. Yuk minum dulu yuk. Mungkin kamera boleh mengarah ke mereka, melihat ekspresinya masing-masing gitu ya, dengan meneguk itu. Agak keringetan ininya nih ya. Silakan. Nah, reviewnya kakak gitu ya. Mantap. Wih. Bentar, udah mau buka ya? Iya, agak susah ini. Agak susah. Udah bisa. Tim ini nanti aja deh. Tim pantau tim. Bisa. Tolong tim kreatif bekerja sedikit. Ada nggak? Coba. Nah, ini lama-lama emang podcast kita agak ya udah santai lah gitu. Sip, terima kasih. Nah, ayo silakan diminum dulu. Seret kayaknya tadi ya. Iya. Oh udah. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaannya ya. Tadi kita tentang statement orang tua dari keluarga gitu. Ternyata memang ada ya. Kalau dari aku sih kebetulan tidak ada gitu, jadi lepas aja. Oh jadi mahasiswa psikologi ya sudah gitu ya. Jadi agak ya udah bagus lah gitu ya. Yang penting lu lanjut gitu studinya gitu. Oke, apakah kamu merasa beban perkuliahan lebih berat dari yang kamu bayangkan? Boleh gini gak sih? Berarti yes no ya. Nih, oke. Yang tengah silakan sharing. Aku belum bisa berkomentar nih, soalnya baru 2 minggu. Baru 2 minggu benar. Jadi kalau untuk 2 minggu awal ya mungkin masih santai. Masih santai ya. Gitu. Gak tahu ya kedepannya gimana. Gimana? Apalagi mendengar reaksi kakak-kakak sekalian yang agak sedikit, agak sedikit. Gampang kok. Gampang. Iya, gini kan. Ya, jadi kamu tidak tahu. Gitu sih. Jadi makanya jawabannya masih bingung ya. Oke, gak apa-apa, kita nantikan berarti episode selanjutnya mereka undang lagi. Ya semester berikutnya, semester 5. Kita tanyakan pertanyaan ini lalu dengan ekspresi wajah yang beda. Kakak benar kayaknya. Oke, pertanyaan terakhir buat games ini. Nah, kamu sendiri sebetulnya ada nggak misalnya lihat psikologi, salah satu alasannya mungkin karena misalnya lihat teman misalnya relate dengan kasus psikologi, misalnya entah kesehatan mental, akhirnya tuh kalian punya inisiatif kayak iya deh gue kayaknya pengen berkeinginan nih untuk gabung gitu loh. Atau mungkin kayak misalnya teman-teman sendiri pernah ikut sesi konseling atau anything yang berkaitan dengan psikologi. Weh, tiga-tiganya yes. Nah, silakan dari manapun. Deslan dulu deh. Oke, Deslan dulu. Oke, siap Deslan. Kalau terkait itu, aku tuh masuk psikologi bukan lebih ke teman-teman ya. Bukan teman-teman. Tapi karena lebih ngelihat fenomena sosial yang ada di sekitar, tapi bukan teman-teman. Kayak tingkat, aku kan sering lihat data kalau tingkat stres atau frustasi orang di Indonesia itu cukup tinggi kan. Nah itu tuh aku merasa itu panggilan hidup aku buat ngambil psikologi gitu. Wih. Panggilan hidup. Ya, mana surat panggilannya Deslan? Nanti OTW. Ya.
silakan. Nata. Oh, gue dulu. Oh iya, silakan. Oke. Ada karena ya sih ada orang sekitar yang pernah mengalami dan itu cukup parah yang sampai masuk rumah sakit dan harus konsultasi. Makanya tuh sebenarnya bukan salah satu alasan tapi salah satu faktor yang memperkuat kenapa semakin pengen masuk psikologi gitu. Gitu sih. Oke. Pengalaman pribadi ada ya. Gitu. Jadi ada 2 faktor sih. Ada 2 faktor. Dari lingkungan, dari diri sendiri juga ada. Nature, nurture. Iya. Psikologi banget nih gitu ya. Nature, nurture gitu ya. Langsung kepake ilmu. Septian. Kalau dari saya sendiri sebenarnya ada juga. Ada juga ya. Cuman mungkin aku lebih ke ngelihat kondisi sosial yang ada di sekitar aku sih. Karena menurutku zaman sekarang tuh banyak banget kan, apalagi Gen Z kan. Gen Z banyak banget kalau misalkan di sosial media itu komen-komen, mental healthku bocor atau apa segala macam kan. Bocor, pakai pampers. Nah, dari situ aku berpikir, kayaknya zaman sekarang psikologi itu belum kedengeran banget gitu. Kalau misalkan sampai ke pedalaman, ke desa-desa itu emang belum kedengeran banget. Dan ada beberapa temanku juga yang mengalami kondisi yang mungkin relate dengan Nata ya. Jadi aku pikir kayaknya psikologi ini bakalan cocok buat aku gitu. Karena mungkin sekarang psikologi belum banyak didengar oleh orang-orang, apalagi yang untuk di luar kota atau apa segala macam. Tapi menurutku itu yang jadiin aku pengen banget masuk psikologi buat bisa explore di luar kota atau enggak di pedalaman gitu. Aku pengen banget kayak gitu. Panjangan hidup ya. mungkin hidup. Mulia banget keduanya. Mulia banget. Kita tepuk tangan dulu teman-teman ya. Oke, sesi games yes no-nya sudah selesai. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan nih dari teman-teman. Ya teman-teman tamu lah nih ya. Kita memang mengundang tamu gitu ya. Cuman tamunya tamu mereka yang tak terlihat. Nah ya. Kita lihat siapa tuh ya gitu. Jelas mereka yang tak terlihat teman-teman. Ya jadi memang seperti yang sebelumnya sudah diimbau gitu ya, kita juga selalu mengundang untuk mahasiswa psikologi Ukrida untuk join karena kita kayak ada buat 2 sesi gitu ya, maksudnya sesi secara langsung teman-teman bisa lihat nih keseluruhan kita syuting, bisa juga sesi online ya. Biasa kita di kolom channel YouTube ada sediain Q&A, di situ silakan bagi teman-teman yang mau bertanya gitu ya. Bertanya kemana gitu ya untuk episode berikutnya. Nah sekarang kita masuk ke Q&A. Boleh silakan, mungkin ada pertanyaan yang mungkin menggelitik atau ingin dikulik. Jangan susah-susah, deg-degan. Udah deg-degan duluan. Oke, kalau dari aku mungkin ini sih, dari kalian nih, kan tadi udah ngomongin soal dari keluarga ya, ekspektasinya atau apa gitu kan. Kalau dari kalian sendiri, ada nggak sih ekspektasi yang kalian miliki gitu sebelum bergabung ke jurusan psikologi ini? Mungkin kayak kalian berharap kayak, belajar ini gitu pas masuk. Kayak kalau aku kan dulu menganggap kalau masuk psikologi itu langsungnya belajar kayak, langsung kepribadian aja gitu, banyak perkembangan dan segala-galanya gitu. Kalau dari kalian ada nggak sih? Maaf, si Jimmy minum ya. Silakan. Seret saya. Mau duluan? Kalau dari saya sendiri sih untuk ekspektasi ya pas masuk psikologi itu, aku ekspektasinya itu emang langsung pertumbuhan. Karena menurutku aku penasaran banget tentang pertumbuhan manusia, gimana cara dia tumbuh, gimana lingkungan sekitar itu mempengaruhi dia. Jadi pada dasarnya untuk ekspektasi sendiri, ekspektasiku terjawab. Dan untuk tambahannya itu ternyata kepribadian itu juga berpengaruh. Jadinya double buat aku sendiri. Dari itu aja sih. Oke, boleh dilanjut coba dari Deslan. Kalau dari aku ekspektasiku ya, yang pertama mungkin kalau misalnya ada beberapa kampus yang mata kuliah psikologi perkembangannya itu dibagi jadi 3 semester gitu kan, berurutan. Terus ternyata kalau di Ukrida semuanya dijadiin 1 semester, dan itu bikin agak shock dikit sih. Cuman tetap enjoy masuk Ukrida. Iya, mungkin aku sedikit menanggapi gitu ya, boleh tepuk tangan gitu ya. Itu juga yang aku alamin gitu ya. Sharing sedikit beberapa temanku gitu ya, salah satunya ada di Universitas Negeri Yogyakarta, psikologi juga.
kurikulum kita yang punya keunggulan itu sih ya. Maksudnya kalau dari penjelasan Bu Astin kalau nggak salah ya, kita tuh kan psikologinya memang kurikulumnya psikologi makro dan mikro gitu. Jadi melihat dunia psikologi dengan kacamata pandang dari helikopter. Jadi kita bisa lihat secara keseluruhan. Nah itu yang bikin aku bersyukur, maksudnya di tengah sulitnya statistika gitu, di tengah sulitnya hitung-hitungan yang gue kagak demen gitu ibaratnya. Tapi itulah kita maksudnya bisa melihat jadi psikologi bukan dunia kecil gitu, bukan yang ya just psychology, no. Karena dia juga berkaitan. Tadi mungkin ya kompleks kalau tadi Septian bilang kompleksnya adalah dia berkaitan ke politik, dia bisa ke mana lagi kemarin ya berbagai penjuru sih, maksudnya dia juga bisa mempengaruhi gitu. Jadi ya itu sih aku sepakat gitu ya. Nah beda memang jurusannya dengan justru punya keunggulannya kita kurikulumnya karena dibikin dibikin jadi satu begitu, beda sama yang lain. Kayak terkadang kalau sharing biasanya lu udah semester ini udah dapat ini nggak? Gue belum, baru ketemu itu semester 5. Sedangkan kita udah lebih dulu gitu loh. Salah satunya kayak Pekom ya. Asesmen berbasis komunitas nanti semester 3 itu juga katanya turunan juga, harusnya semester berapa kita dapat diturunin ke semester 3 ya, nanti semester 3. Berarti kita ngebut ya. Iya benar. Jadi kayak lu di situ gue dong gitu ya. Mundur wir gitu kan. Silakan Nata. Kalau aku sejauh ini sesuai banget dengan ekspektasi karena jujur aku sudah pernah ngambil kelas psikologi waktu itu pertukaran pelajar, ambil 2 semester juga. Mantep. Di mana tuh? Pertukaran pelajar ke Amerika. Oh keren. Terima kasih. Keren sekali. Oke. Ya itu aku udah dapat bocorannya ceritanya. Jadi kayak untuk beberapa teori-teori sudah ada pengenalannya terlebih dahulu. Oke. Gitu. Jadi waktu masuk nggak kaget, cuman ya itu lagi sih lebih ke arah beda kurikulumnya aja, cara pendekatannya kayak gimana. Kalau aku di sana kan sebenarnya aku nggak ambil AP class, aku ambil kelas yang untuk emang setara SMA. Jadi kalau AP class itu kan untuk setara kuliah. Kalau udah ngambil AP class sebenarnya udah bisa skip 1 semester gitu. Tapi karena aku ambil yang untuk ya semampu otakku gitu. Itu dapat yang setara SMA. Jadi waktu masuk ke Ukrida udah kayak ini toh penjelasan lanjutannya kayak gitu. Jadi pengenalannya tuh akhirnya terlengkapi gitu. Itu sih dari aku. Satu pertanyaan lagi, silakan. Ada nggak dari teman-teman penonton? Tidak. Dari ada dirimu. Wah mantap nih. Demetrius. Oke, baik. Yang pertama. Yang pertama. Ini baru yang pertama, nanti ada yang ketiga nih gue rasa. Ayo. Iya, silakan. Pertama itu apa yang menjadi kagetan dalam kehidupan kalian ketika kalian berada di lingkungan baru, culture shock. Yang kedua, bagaimana cara kalian meyakinkan diri sendiri dan orang tua atau orang sekitar kalian tentang kalian memilih jurusan psikologi. Yang ketiga nggak ada nih, nggak ada ya. Oke. Dua pertanyaan terkait culture shock. Yang kedua tentang pandangan orang tua ya, sekitar gitu terkait apa yang mereka pilih gitu ya. Meyakinkan mereka. Nah, silakan dari siapa? Saya ya? Sorry. Untuk culture shock mungkin karena aku juga perantau gitu. Aku lebih ke arah shock ke Gojeknya sih. Oke, why? Soalnya mahal. Bukan soal mahal. Mahal apa tuh? Mahal juga. Kalau jauh mahal. Mahal ya. Aku kan sempat tinggal sementara di Jakarta Pusat waktu PSMB era gitu kan. Jadi Gojeknya tuh sangat lincah ya kayak aku yang sama ini di Nabire, kalaupun di Gondeng. Tapi di sana ada Gojek gak sih? Nggak ada, belum. Nggak ada ya. Di sana mungkin adanya Maxim. Maxim, oke. Itu pun baru masuk. Jadi kayak lebih ke arah kalau Nabire kan nggak macet. Macetnya Nabire itu sampainya Jakarta. I see. Kayak waktu sepinya Jakarta. Jadi tuh waktu macet dan
aku duduk di Gojek kan aku sering tidur di motor, jadi kayak tidur gitu. Oke, hati-hati tuh ya. Aman. Itu Gojeknya aku sebenarnya sangat-sangat mengapresiasi orang-orang yang bekerja sebagai driver Gojek karena jadi acara kita juga disponsori oleh Gojek. Dua kali itu kita sebut. Tidak apa-apa. Hubungin di sini ya. terus. Karena aku gini. Jadi kayak, Mas, hati-hati Mas. Tapi asik juga ya ternyata. Karena ngelihat mobil yang di belakang kayak kita duluan sorry ya, kita duluan gitu. Oke. Lebih ke arah culture shock ke Gojek sama kalau di Nabire kan semuanya, apalagi kalau belanja online tuh kayak memungkinkan, tapi mahal ya ongkirnya. Lebih mahal ongkir. Mahal banget ongkirnya. Apalagi kalau pakai pesawat gitu. Itu bisa 150 per kilo. Nah, jadi tuh kayak waktu dapat gratis ongkir tuh agak kalap dikit ya. Belanja gitu. Tapi tenang, aku sudah bisa mengontrol jariku kok. Self control. Iya. Oke. Terjawabnya bisa ya? Oke. Selanjutnya siapa nih? Kalau culture shock aku itu adalah baru aku temuin kemarin. Oh kemarin? Baru banget ya? Kaget kita. Mungkin kalau misalnya pas SMA ya, guru tuh ngasih tugas satu pertemuan ya satu gitu kan. Terus kemarin baru ketemu dengan 2 mata kuliah. Mata kuliah yang pusing itu. Terus ada nih asmat kuliah sini nih. Gitu gimana? Langsung dikasih 3 tugas. Dan artinya dalam satu hari kita kemarin tuh dapat 6 tugas ya. 6 tugas. Kayak itu bener-bener shock sih. Kayak apalagi deadline-nya. Biasanya kan kita kalau misalnya pas SMA dikasih deadline tuh sekitar 2 minggu. Terus udah 2 minggu kita bisa nego lagi kan. Ini mau nego juga mikir kan masih 2 minggu. Iya benar. Iya. Kayak gitu aja sih. Oke. Iya bener sih ya. Dia belum tahu MOW dia. record kerjaannya gitu. Silakan. Kalau dari saya sendiri sih kurang lebih sama kayak Nata ya. Kan ya kalau di sini kan saya sebelumnya itu tinggal di Gading Serpong kan. Jadi jauh banget. Jadi kalau banyak makanan enak situ tuh. Iya. Kebetulan saya juga jualan. Disponsorin lagi nih kita. Citawaya. Apa? Citawaya apa tuh? Itu khusus rumah makan Manado. Jadi di sana itu menyediakan makanan Manado tapi dibikin lagi jadi orang muslim bisa makan. Jadi di situ halal semua. Halal ya. Iya. Untuk baik pertanyaan. Baik lagi. Untuk culture shock sendiri sebenarnya kayak Nata, kan aku tinggal di Gading Serpong kan. Kesini itu harus bolak-balik naik Gojek atau ke KRL. Dan kalau misalkan jam pulang kerja itu nggak bisa nafas. Naik KRL di jam pulang kerja sama pagi-pagi itu pas mau berangkat kerja itu mending naikin 1 jam deh. Sumpah itu nggak enak banget. Dan kalau misalkan naik Gojek udah mahal banget, macet parah, apalagi depan GBK itu nggak mungkin kemarin tapi ya nggak mungkin kemarin. Sepi kemarin. Iya. Dan itu emang jangan ya kawan-kawan. Jangan ya deh ya. Dan lagi karena gratis ongkir, jadi aku banyak banget barang-barang yang udah di list toko oren. Oke, toko udah dipencet-pencet semua tuh, wih gratis ongkir semua nih, gitu. Itu aja sih kak, kurang lebih. Duitnya doang ya? Iya duitnya doang sih, cepet banget habisnya. Yang mau donasi iya sponsor. Apa ada kami. Oke, tadi kultur shock mungkin boleh satu belum terjawab kayaknya pertanyaan yang kedua. Mungkin boleh perwakilan satu aja deh. Yang terkait apa namanya? Keyakinan ya, Demetrius. Meyakinkan diri sendiri orang tua. Mungkin boleh satu perwakilan aja. Siapa? Karena dia perempuan sendiri curang nih. Gimana? Tadi aku udah spill dikit sih. Jadi aku presentasi kecil-kecilan. Di dalam diskusi gitu kan. Kan dibilang kayak mendingan masuk ini, mendingan masuk itu. Aku bilang aku sanggupnya segini dan aku kebetulan sangat-sangat passionate dalam bidang ini. Jadi waktu aku kuliah, kemungkinan besar untuk aku komplain itu sangat kecil gitu. Kan nggak mungkin ya. Aku udah enjoy terus kayak perempuan sumpah enak banget, mendingan gue pintar banget. Nah iya. Kan daripada udah bayar kuliah mahal-mahal terus
yang ada aku nggak cocok, nggak niat, yang ada tuh malah ngeluh, selesainya nggak tepat waktu. Mendingan aku ngikutin apa yang emang benar-benar aku passionate, dan aku bilang sih ke orang tua, ntar gue nanti lihat sendiri deh hasilnya, pasti bagus. Amin itu sih. Jadi selain meyakinkan, itu sebenarnya kata-kata manifesting juga. Manifesting ya. Supaya diri sendiri juga semakin yakin. Benar. Itu sih. Sebetulnya dari tadi ya, ketika Nata menjelaskan, saya di pikiran begini, ini mana alarm bunyi-bunyi tanda-tanda selesai gitu. Tadi pernyataan pamungkas dari Nata gitu ya, mungkin selanjutnya boleh kasih statement karena tadi Nata sudah ya, mungkin bisa dari Deslan dan Septian terkait apa yang kamu ingin sampaikan bagi teman-teman di luar sana gitu, mungkin terkait entah pandangan terhadap psikologi atau mungkin psikologi is fun kok gitu atau apa, silakan. Mungkin dari aku dulu ya. Oke, silakan. Kalau menurutku bagi teman-teman tuh ya yang masih memandang psikologi sebelah mata gitu ya, coba buka sebelah mata kalian lagi. Sebelah mata. Berarti tadi segini gitu ya. Terus sekarang begini gitu. Biar kebuka semua, kalau boleh mata batinnya juga dibuka. Mata batinnya dibuka. Karena psikologi tuh bener-bener ilmu yang kepake banget. Betul kayak yang kata teman-teman sebelumnya ngucapin gitu ya. Kalau psikologi tuh bisa selain dipakai buat ke aspek-aspek industri atau mungkin klinis, tapi tuh bisa ilmunya itu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak bakal rugi banget kalau misalnya kalian masuk psikologi, apalagi psikologi Ukrida. Cakep. Selanjutnya, kalau misalkan dari aku sendiri untuk statement ya, jangan biarkan pilihan hidup kalian itu dipengaruhi orang lain. Itu doang sih. Untuk kritikan orang lain itu jadikan kritikan doang, jangan jadikan itu sebagai acuan hidup kalian gitu. Karena apa yang kalian jalani itu yang kalian rasakan sendiri. Itu bukan buat orang lain tapi buat kalian, buat diri kalian sendiri itu. Itu doang sih Kak untuk teman. Oke. Langsung jadi asisten dosennya Pak William. Wah, siap. Hari biasa. Langsungnya karir ngeluncur. Baik teman-teman Psychofam 2024, tadi juga sudah disampaikan oleh ketiga narasumber kita yang paten gitu ya, walaupun baru patennya 2 minggu yang lalu gitu ya. Tapi itulah sekedar sharing terkait seputar psikologi gitu. Seringkali memang banyak pandangan atau stigma gitu ya, melebihi dari stigma berobat jalan gitu ya, melebihi stigma dari baca pikiran gitu. Nah, itu dia tuh. Pizza masuk pizza gitu. Enggak ya, alarm tanda kita sudah mau berakhir. Maka seperti yang juga sudah disampaikan oleh teman-teman gitu ya, juga jangan lupa terus kembangkan apa yang menjadi talenta teman-teman. Silakan bergabung bersama kami gitu ya, menjadi mahasiswa Ukridian 2025. Itu dia ya. Jadi sampai bertemu lagi di episode berikutnya yang tentunya bahasannya lebih menarik. Mungkin boleh sambil dada-dada kita bilang Inside Ukridian, terus bilangnya apa ya? Krik. Oke, panjang tuh ya. Oke, gak apa-apa. Ekspektasi versus perkuliahan ya. Aku bilang Inside Ukrida, teman-teman bilang ekspektasi versus perkuliahan sambil kayak gaya gini lah sebagai itu narasumber. Oke ya. Sedikit briefing gak apa-apa gitu, kita coba. Inside Ukrida, ekspektasi versus realita. Yeay, dadah.